Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sungguh keji, bocah 8 tahun dirantai lehernya oleh ayah kandungnya sendiri. Waspada peredaran uang palsu. Di Palembang, seorang pemuda dibayar menggunakan uang palsu setelah menjual ponsel dengan metode bayar di tempat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menggandeng mahasiswa jadi pelopor pencegahan karhutla. Dialami remblong saat kondisi jalan tengah macet, sebuah truk menghantam pohon yang berada di pembatas jalan di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Beruntung tak ada korban dalam peristiwa ini. Pengendara mobil angkutan berukuran besar diharapkan dapat memastikan kelayakan kendaraan saat berkendara. Truk tersangkut di atas pembatas tengah jalan usai menabrak sebuah pohon di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Kecelakaan ini terjadi usai truk diduga mengalami remblong hingga hilang kendali. Tak mau ambil resiko, sang sopir mengambil jalur pembatas untuk menghindari kecelakaan beruntun dengan kendaraan lain. Menurut saksi mata, saat insiden terjadi, kondisi jalan tengah padat merayap. Akibat adanya sejumlah kendaraan pengangkut alat berat yang terparkir di bahu jalan, sehingga membuat kondisi jalanan macet. Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Beruntung tidak ada kendaraan lain yang ikut terlibat kecelakaan. Langsung banting setir ke kanan. Oh, tapi sudah nganar dari sana apa mana? Dia dari sana, dia dari lampu merah. Sopirnya cak mana? Supirnya tidak apa-apa, cuman mobilnya jangan pusat, cuma lain sedikit. Untuk kondisinya macet. Ya, kondisi macet. Karena ada mobil besar itu kan, mobil besar yang nak masuk ke PT ini. Lagi parkir ya? Ya, lagi parkir. Nah. Kena mobil lain enggak nomornya? Tidak ada. Setelah menabrak pohon, sang sopir dibantu warga langsung mengevakuasi kendaraan yang masih bisa berjalan. Sementara pohon yang roboh dibiarkan berada di tengah jalan. Pengendara mobil angkutan berukuran besar diharapkan dapat memastikan kelayakan kendaraan yang dikendarai agar tidak mengalami hal serupa dan merugikan orang lain. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79, Polres Oku Timur menggelar kejuaraan menembak Kapolda Cup 2025. Diharapkan kejuaraan ini dapat mengasah kemampuan anggota Polri dalam olahraga menembak. Mendatangkan senpi senjatanya beliau pribadi. Sebanyak 100 peserta mengikuti kejuaraan menembak Kapolda Cup 2025 di lapangan tembak Tatak Trawang, Tungga Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Para peserta berasal dari 17 Polres yang ada di Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan. Kejuaraan yang digelar selama 3 hari ini dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Para peserta lomba tampak antusias mengikuti kejuaraan ini, dan kejuaraan ini diharapkan dapat mengasah kemampuan anggota Polri dalam menembak. Semua kita persiapkan dengan baik, tentunya dengan pelatihan yang maksimal, dengan latihan yang benar sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ada pesan dan pesan untuk anggota? Pesan dan pesan saya untuk para anggota baik di Polres Oku Timur maupun di jajaran Polda Sumsel untuk tetap melatih kemampuan dan mengasah keahlian dalam menembak. Saya Bupati Oku Timur Lanosin mengucapkan selamat Hari Bayangkara atau Dirgahayu Bayangkara yang ke-79 tahun. Dalam hal ini besar harapan saya polisi dapat melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat khususnya di Kabupaten Oku Timur. Tetap semangat, salam presisi untuk. Pada kejuaraan ini, Polres Oku Timur berhasil menjuarai untuk kelas pria dan polwan. Sedangkan Polres Ogan Komering Ulu Selatan menjuarai kelas turnamen menembak. Mereka yang juara akan mendapatkan piala dan uang tunai jutaan rupiah.
Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Timur. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan menggandeng mahasiswa sebagai pelopor pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Diperkirakan panjang musim kemarau di wilayah Sumsel pada tahun ini mencapai 150 hari. Para mahasiswa ini adalah pelopor pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Ya, kelompok mahasiswa ini digandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memiliki kepedulian terhadap kebakaran. Sebanyak 60 mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Selatan mengikuti kegiatan edukasi bencana Karhutla di gedung PKK Kabupaten Ogan Ilir. Melalui edukasi ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi ujung tombak dalam menyebarkan informasi pada masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini sangatlah penting mengingat saat ini sebagian wilayah di Sumatera Selatan memasuki musim kemarau. Berdasarkan perkiraan BMKG, panjang musim kemarau di Sumatera Selatan pada tahun ini mencapai 150 hari. Ini bisa menjadi ujung tombak untuk selanjutnya juga menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan upaya-upaya pencegahan karhutla khususnya. Ya, misalnya pencegahan tidak lagi membakar lahan dengan cara membakar, kemudian antisipasi jangan membuang puntung rokok atau membakar sampah sembarangan yang kemudian bisa berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas. Semoga kedepannya bencana seperti karhutla itu agak lebih bisa diminimalisir dengan adanya peran pemuda khususnya di wilayah kita di Kabupaten Ogan. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 11 kabupaten dikenal sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itu, mitigasi kebakaran hutan dan lahan sangatlah penting sebagai upaya pencegahan dan mengurangi dampak kebakaran hutan serta lahan terhadap lingkungan. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, demi membantu kehidupan masyarakat kurang mampu, Polda Sumatera Selatan melakukan bedah rumah pada rumah tak layak huni. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79 tahun. Rumah yang berada di Kelurahan Mariana, Kampung Sambirejo, Kecamatan Banyuasin ini dihancurkan. Penghancuran rumah bukan karena pelanggaran pembangunan. Justru hal ini membuat pemilik rumah bahagia. Inilah program bedah rumah yang dilakukan Polda Sumatera Selatan. Rumah berukuran 4x6 yang dihuni oleh Abdul Rohman bersama ketiga anaknya rencananya akan dibangun dalam kurun waktu 25 hari ke depan. Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Direktur Samapta Polda Sumatera Selatan. Kegiatan bedah rumah ini sengaja menyasar wilayah terpencil agar dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu yang sulit dijangkau. Kegiatan ini merupakan program Kapolda Sumatera Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Kami sengaja memilih daerah Mariana di sini karena mayoritas masyarakat sini adalah pekerja buruh. Harapannya apa Pak nanti setelah rumah ini dibangun Pak? Harapan saya kasih pada Pak Rahmat sendiri dan mendapatkan rumah yang lebih bedah ini untuk kehidupan beliau juga sama anak-anak Pak. Sama anak-anak. Dengan bertiga ya. Sebelumnya memang tidak layak huni Pak? Iya Pak, kemarin tempat pondok biasa. Pemilik rumah mengaku senang rumah yang ia huni selama ini dapat dibangun untuk lebih layak. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi penyemangat untuk menata masa depan warga. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Hormati anggota Polsek Mariana. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.